hadir di rumah Tuhan dalam satu kerinduan kita menyembah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa balas semua cinta dan kemurahan Tuhan selain kita mau datang bersekutu dengan Tuhan, memberi hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah raya kita pagi hari ini, dan kita akan buka dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kami percaya Tuhan, oleh karunia kami diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usaha kami Tuhan, semata-mata karena pemberian kasih karunia Allah. Dan kami percaya, kami berdiri, kami ada, kami bergerak hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan himpunkan kami pagi hari ini di rumah-Mu. Seberapa banyak kami semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, ini kami mau beri hidup kami Tuhan untuk beribadah, menyembah, mempermuliakan nama-Mu Bapa. Sebab besar kesetiaan-Mu atas hidup kami, dan jiwa kami menyadari tidak ada hal yang bisa kami kerjakan untuk balas kesetiaan-Mu selain kami memberi diri untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, urapi setiap kami yang hadir pagi hari ini, dari mimbar sampai kepada seluruh sidang jemaat tinggal dalam pengurapan Allah. Pimpin jalannya ibadah raya kami pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya di tempat ini tidak ada kuasa yang lain, hanya urapan kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami, roh kami bebas untuk memuliakan Raja di atas segala raja. Kami yakin dan percaya ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, ada urapan sorgawi di tengah-tengah kami, sehingga ibadah yang akan kami kerjakan pagi hari ini Tuhan, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Bagi Engkau, untuk Engkau, kemuliaan hanya bagi-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap memuji, mempermuliakan nama-Mu. Roh Kudus ambil alih semuanya, biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan buka dan tabiskan ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Pujikan Bapak Ibu Saudara kita berkati Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Sebelumnya mari pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Mari mohon ampun kepada Tuhan. Mari mohon kelayakan kepada Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya Tuhan pada saat ini. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu sekiranya Kau melayakan kami pada pagi hari ini Tuhan. Masuk hadirat-Mu yang Maha Kudus itu Tuhan. Mari Kau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Mari Kau mengampuni setiap ketidaksetiaan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Saya mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Oh, selama-lamanya
bersamamu Yesusku, izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku, izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarlah
untuk mencapai Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ini pujian penyembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima kami. Kami hendak berseru bagi Engkau. Kami hendak bertepuk tangan bagi Engkau dan bersuka cita bagi namamu yang besar itu. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk berserah bersama dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Kita berserah bagi Allah kita pada saat ini sebab Dia begitu besar bagi hidup kita. Kasihnya besar, kuasanya besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar.
Dia Tuhan perlindungan kita, Dia kekuatan kita, Dia keselamatan kita. Haleluya. Yesus dasar, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari siapa seluruh hidup kita, siapa hati yang paling baik untuk diisi kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami, tak terbatas
kuasa-Mu dalam hidupku. Kami kagum akan cinta-Mu yang sah. Kami kagum akan anugerah. Haleluya. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, Kau hadirku mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi, sungguh kami kagum caramu
Yesus. Kau yang Dan kami tidak pernah terganggu oleh situasi dan keadaan Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap beriman akan hal yang hebat yang akan Tuhan terus kerjakan bagi hidup kami. Jadikan kami orang Kristen yang aktif, bukan menjadi orang Kristen yang pasif ya Tuhan. Sehingga ketika kebenaran firman yang kami dengar, kami tidak hanya berhenti di mendengar Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang luar biasa dianugerahkan bagi kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jiwa kami dibebaskan. Kami memuji dan bersorak hanya kepada-Mu ya Bapa. Ini tiba saatnya kami akan dengar pesan-Mu ya Tuhan. Kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Mari pesan-Mu Engkau sampaikan kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu hidup dalam hidup kami, yang akan terus membentuk kami menjadi orang yang makin hari makin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu iman kami semakin hari semakin dikuatkan di dalam Engkau. Hamba firman-Mu biarlah Engkau tutup bungkus, biar hamba dapat berkata-kata menurut kehendak hati-Mu saja Tuhan. Kami mau dengar pesan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan kepada kita semua yang boleh hadir pada hari ini. Kita begitu bebas memuji Tuhan tadi. Jadi memang dari pagi agak mengantuk, capek, karena baru pulang dari Buta tadi malam, tiba jam 11:30 di sini. Dan ada satu hal yang menarik ketika tiba di sana selesai ibadah. Jadi saya ketemu saya punya teman di Palu, yang dari Palu. Ternyata dia sudah menikah dan kawin dengan orang di Buta. Jadi setelah cerita saya tanya, kerja apa sekarang? Oh dia bilang, saya lagi kerja di perusahaan sini di JNI dan lain sebagainya. Oh, jadi ngana so mulai setia dengan Tuhan ini, karena memang saya tahu ini orang ini cukup nakal. Jadi dia bilang begini, saya ya puji Tuhan masih seperti ini. Dan ada satu hal yang menarik, dia bilang begini, saya sudah menikah dengan gembala di sini punya ponakan.
Jadi biarlah saya tetap seperti ini. Yang penting so ada orang dalam nanti. Jadi maksudnya biar saja dia tetap nakal, nanti istrinya saja yang setia dengan Tuhan. Jadi saya waktu itu rasa-rasa saya mau. Jadi sebenarnya kalau kita mau pelajari tentang kebenaran firman Tuhan, kita ini masing-masing akan menghadap Tuhan. Amin. Jadi tidak ada diwakilkan. Apalagi ada orang dalam, biar menghadapi orang dalam siapa, kita akan tetap menghadap satu persatu nanti di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya percaya ketika firman yang kita dengar seringkali, kita akan terus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7. Kita akan baca dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Amin. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita akan pelajari tentang dua macam dasar pada siang hari ini. Jadi latar belakang dari Injil Matius yang kita baca ini, pasal yang ke-7 adalah dari pasal ke-5 sampai pasal yang ke-7. Ini merupakan khotbah Yesus di bukit, di mana ini adalah sebuah momen yang dicatat kebenaran firman Tuhan, adalah momen yang sangat luar biasa, di mana di sana Kristus berkhotbah, Kristus mengajar orang-orang yang ada pada waktu itu dengan berbagai macam pengajaran yang luar biasa. Dan bagi saya, khotbah di bukit ini merupakan sesuatu yang harus kita benar-benar bisa pahami agar kita bisa menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Salah satu khotbah di bukit sudah kita bahas di materi Komsel bulan Agustus tentang prioritas. Prioritas yang baru yang mencakup hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa, dan hal mengumpulkan harta. Jadi kalau kita pelajari, kita kembali kepada judul kebenaran firman Tuhan yang tercatat adalah dua macam dasar. Kemarin kita buat panggung untuk panggung Natal. Jadi kita gali, kita dapat dudukannya dan kita taruh batu kelapa di situ agar supaya itu kuat ketika nanti diinjak. Nah, saya percaya dan saya berpikir bahwa kita semua sudah tahu tentunya setiap rumah yang akan dibangun pasti akan dibuat sebuah galian untuk melandaskan sebuah fondasi. Di sini ada Opa Haribulan yang memang berkecimpung di situ, yang tahu segalanya. Bahkan di situ juga ada Papa Kembar yang bisa buat rumah dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal yang saya lihat ketika orang membangun rumah, pasti yang awal yang pasti akan dia buat menggali fondasi. Dia akan gali fondasi itu tergantung kekuatan rumah yang akan berdiri di atas lubang tersebut. Jadi kalau rumahnya cukup tinggi, saya percaya fondasinya pasti akan dibuat cukup kuat. Karena fondasi ini akan menentukan tinggi sebuah bangunan. Karena dasar atau fondasi akan menentukan kuat sebuah bangunan. Karena dasar atau fondasi akan menentukan kokoh sebuah bangunan. Jadi fondasi yang benar akan menghasilkan bangunan yang tidak mudah untuk roboh. Bagaimana dengan fondasi kekristenan kita? Nah, firman Tuhan waktu Yesus menerangkan atau Yesus memberikan perumpamaan tentang fondasi ini, saya pelajari
Dan saya melihat waktu Yesus berkata tentang fondasi yang dia analogikan sebagai sebuah bentuk rumah yang harus kuat. Ketika sebuah rumah akan dibangun, semua terletak dari fondasi yang dia gali. Apakah fondasi itu akan cukup kuat untuk menahannya atau tidak? Kalau kita kembali kepada kekristenan kita, kita harus pertanyakan. Kalau kita masih sering kali tersinggung, kita pertanyakan fondasi kekristenan kita. Kalau fondasi kekristenan kita masih sering kali marah, kita masih sering kali buat hal yang jelek, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita pertanyakan fondasi iman kita. Kita pertanyakan fondasi kekristenan kita. Berapa lama engkau masuk ibadah, berapa lama engkau jadi orang Kristen, itu tidak menentukan fondasimu itu sudah benar. Hanya ketika engkau punya pengenalan yang benar kepada Kristus yang akan menentukan fondasi yang kuat. Amin. Kristus mengajarkan ini. Dia membuka sebuah analogi yang agar supaya orang banyak pada waktu itu mudah untuk memahami. Mari kita mulai. Kalau kita kembali atau kita melihat dalam perikop sebelumnya, dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23, di sana ada judul dari pasal yang sama, hal pengajaran yang sesat. Jadi ini merupakan satu perikop yang tidak bisa terpisahkan. Dari pasal yang ke-7, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-27 yang kita sudah baca tadi, ini sebuah cerita yang tidak bisa putus, yang tidak bisa dipisahkan. Perhatikan, jika ada nabi palsu, berarti ada pengikut Kristus pun yang palsu. Paham sampai sini? Jika ada seorang pengajar yang sesat dan ada pengikutnya, berarti bisa kita kategorikan dia adalah pengikut yang sesat. Coba lihat samping kiri kanan. Tidak ada di sini ya. Mereka yang memakai nama Tuhan untuk bernubuat, mereka yang memakai nama Tuhan untuk mengusir setan, dan mereka yang memakai nama Tuhan untuk melakukan mujizat. Jadi saya mau bilang begini, kalau ada pengajar yang seperti ini, kelihatannya wah, apalagi gereja sekarang kalau DP gembala kurang sakti, kayaknya itu gereja kurang asik. Kita lihat, ciri pengikut palsu, ini bukan nabinya ya, bukan pengajarnya, tapi pengikutnya. Karena bagi saya cukuplah pengajar palsu seringkali diserang. Tapi ada yang bilang mungkin bagus saya ikut orang penggembala, sendirian dan palsu. Banyak dari ajaran yang kali ini pengikutnya yang kita mau bahas. Pertama, tidak berfokus pada kehendak Allah, melainkan pada mujizat. Lagu tadi begitu asik saya dengar. Kadang-kadang coba kita perhatikan, kita hanya menunggu mujizat dari Tuhan. Waktu Tuhan kasih mujizat, kita tidak pernah meresponi dengan action, menceritakan mujizat itu pada orang yang belum percaya pada Tuhan. Seringkali kita hanya menunggu Tuhan berkati saya, Tuhan berikan saya A, berikan saya B, berikan saya C. Kita berharap sebuah mujizat. Waktu Tuhan kasih mujizat, kita hanya nikmati sendiri. Perhatikan, kalau ada di antara kita pada hari ini seperti ini, tobat. Amin. Mulai ada senyum-senyum yang mulai false ya. Jadi pengikut yang palsu yang kedua adalah lebih cenderung menyukai atraksi dalam sebuah ibadah. Apa itu atraksi? Dalam saya lupa terjemahannya di mana, ayatnya tercatat di mana. Tapi dia bilang begini, ada sihir-sihir yang coba dibuat dalam sebuah gereja. Ya kalau kita melihat ada biasanya gereja yang, siapa yang belum berbahasa roh maju ke depan, saya akan tumpang tangan dan sebagainya. Jadi kecenderungan orang
hanya suka melihat tontonan-tontonan atraksi seperti ini. Kalau pemain musiknya tidak ada yang bagus, dia mulai bilang itu gereja tidak ada urapan. Kalau dia lihat pemain drum tak salah, maka dia bilang pemain drum kita rasa jago. No? Ini kalau sedekat Natal. Kalau ada pemain atau singer pesuara yang jelek, dia mulai cerita satu kampung. Apalagi kalau WL tak salah, dia mulai status itu kalau ayat tadi. Ada kecenderungan orang hanya lebih menyukai apa yang terlihat jelas oleh pandangan mata. Tapi saya mau bilang, orang yang benar-benar mau hidup dalam kebenaran, dia tidak akan terganggu dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kerinduan hatinya waktu dia mencari Tuhan, ini tidak terganggu oleh situasi dan kondisi dalam ibadah. Tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri. Oh biar dia yang penting hati toh. Biar dia tak salah. Kembali juga ada konsep. Yang ketiga, sekedar seruan Tuhan, Tuhan, itu tidaklah cukup untuk menandakan bahwa engkau seorang pengikut Kristus yang sejati. Tak anu sadiki mengeluh sama Tuhan. Tak ini sadiki minta maaf, minta tolong lagi sama. Tak anu lagi minta ini lagi. Pokoknya apa-apa Tuhan, memang ini benar adanya. Tapi jangan membentuk kita menjadi orang Kristen yang manja. Ibu gembala boleh berdoa akan dulu. Tapi anak tadi waktu mandi tak kena sabun dari mata. Ibu gembala datang berdoakan dulu siap. Saya mau bilang setiap kita punya kuasa. Amin. Cuma terkadang Bapak dan Ibu gembala dijadikan seorang sosok yang supranatural. Oh Ibu gembala boleh datang dulu. Kita pe anak pe rambut itu tadi digunting tak salah. Saya doakan dulu supaya cepat panjang dari rambut. Seringkali kita berharap hanya kepada Bapak dan Ibu gembala. Saya mau bilang, engkau punya kuasa waktu Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Waktu engkau sakit, waktu engkau sementara bergumul, engkau memohon kepada Tuhan karena ada kuasa dalam kehidupanmu. Amin. Jangan kita mengandalkan manusia. Firman Tuhan bilang, terkutuklah. Yang harus kita andalkan yaitu Tuhan. Bukan hanya sekedar diseruan, tapi bagaimana caranya kita menghidupinya dan kita melakukannya. Yang keempat, yang hanya sekedar mendengar namun tidak melakukan. Jadi 1 bulan ini saya akan terus mempush kepada jemaat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang mendengarkan perkataan Kristus dibagi menjadi 2 kelompok. Ini akan kita bahas. Mereka yang mendengar dan melakukan apa yang mereka dengar, dan mereka yang mendengar tetapi tidak melakukan apa yang mereka dengar. Coba boleh lihat lagi samping kiri kanan. Dia masuk kelompok yang mana? Atau coba koreksi. Oh pasti saya kelompok 1. Mereka yang mendengar dan melakukan apa yang mereka dengar. Yes, puji Tuhan, saya kelompok 1. Sampai di rumah nanti kita lihat. Kita perhatikan ayat 24. Dalam ayat 24 kita akan membahas 5 kata. Setiap orang yang mendengar, perhatikan ada garis bawah di sana. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita perhatikan kata yang pertama yang akan kita bahas. Setiap orang yang mendengar. Kata mendengar ini ditulis dengan kata akowo. Boleh bilang sama-sama? Yang mempunyai arti mengerti, mempelajari, dan menaati. Jadi waktu firman Tuhan begini, setiap orang yang mengerti,
Setiap orang yang mempelajari, setiap orang yang menaati. Berarti dalam hal ini ada sebuah action. Amin. Kita harus jadi orang Kristen yang aktif. Bukan hanya mendengar, kita menjadi orang Kristen yang pasif. Tapi arti sebenarnya dari kata mendengar, kita harus mengerti, kita harus mempelajari, dan kita harus menaati. Amin. Jadi bukan cuma habis didengar. Kasih tahu, jangan cuma dengar. Kasih tahu. Kalau ada suamimu di samping memang pas-pas. Karena dengar itu, Pembalas ke suami sama istri. Nggak juga nggak ada istri dengar ini. Kita bukan hanya mendengar, tetapi kita diperintahkan untuk mengerti. Makanya seringkali saya bilang harus belajar. Ini orang di pastori, kalau ada orang khotbah cuma asal-asal, aduh kasihan monyet. Jemaat harus belajar. Mengoni lagi dalam pastori. Ada amin orang pastori? Jadi kata mendengar ini harus mengerti, mempelajari, dan harus mentaati. Perhatikan, bukan hanya harus didengar, tapi harus dimengerti dengan mempelajarinya dan konsisten untuk menaati. Amin. Jadi bukan hanya sekedar didengar. Waktu kita dengar, kita mengerti, kita pelajari dengan konsisten, kita harus mentaatinya atau melakukannya. Jadi begini, waktu sebelum kita lakukan, kita harus cari tahu dulu apa yang kita mau lakukan. Amin. Jangan aja pilih sana kan? Padahal di sana jalan buntu. Saya ingat berapa hari yang lalu ada 2 orang ibu. Mungkin orang tersesat. Orang so masuk sampai di padas itu. Orang dia jalan so hutan-hutan. Kong ini anjing suka gonggong, so panik orang 2. Orang baputar. Orang baputar begini, tak turun begini orang pe motor, jatuh orang 2. So malu kasih itu tanda-tanda 2 orang. Karena so tersesat. Jadi saya mau bilang begini, waktu engkau mau melakukan, engkau harus cari tahu dulu apa yang kita lakukan. Perintahnya harus jelas. Amin. Waktu dibilang kita mau mengadopsi suku, ini perintahnya jelas. Apa yang harus kita lakukan? Kita buat ini, dan ini. Jadi jangan kita seperti seorang, yang hanya cuma dengar, tapi kita tidak memahami, kita tidak mengerti, lalu kita lakukan. Setelah kita berada di medan pertempuran, kita bingung, kita mau ngapain ini. Kita kembali tanya kepada komandan. Komandan cuma di rumah. Itulah sebabnya waktu engkau diperintahkan untuk melakukan sesuatu, engkau harus mengerti, engkau harus pelajari, dan harus kita lakukan. Jadi ada 3 hal yang harus kita buat. Kita mengerti, kita mempelajari, dan harus kita mentaati. Boleh bilang amin? Amin. Itu buah. Yang kedua, apa yang harus kita dengar? Yaitu perkataan Yesus. Dalam khotbah di bukit, ada begitu banyak pembelajaran yang seharusnya harus kita bisa dapatkan di sana. Apalagi dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana di sana Yesus banyak mengajarkan sesuatu kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Kalau engkau hidupmu mau lebih baik, mau lebih taat, mau lebih dekat dengan Tuhan, engkau harus mendengarkan perkataan Yesus. Perkataan gembala seringkali bisa salah. Kita katakan ini, besoknya mungkin ada perubahan, besoknya mungkin ada kesalahan. Tapi saya mau bilang, perkataan Yesus ini 100% benar. Amin. Dan kita harus melakukan apa perkataan Yesus. Kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Perkataan Yesus adalah dasar. Adalah dasar di atas di mana orang harus membangun sebuah karakter. Jadi perkataan Yesus itulah yang menjadi landasan kita untuk supaya karakter kita bisa menjadi lebih baik dari perkataan Kristus. Perkataan Yesus dalam ayat ini merupakan inti dari perumpamaan 2 macam dasar ini. Perkataan Yesus dalam ayat ini merupakan perbandingan
antara orang bijaksana dan orang bodoh. Makanya Yesus berkata tadi dalam ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau gembala yang bilang bodoh, jemaat boleh tersinggung. Mari Tuhan yang bilang. Jadi kalau mau tersinggung, silakan urusannya masing-masing. Kalau mau komplain, ya silakan komplain sama Tuhan. Jadi ini hidup adalah pilihan. Saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Luwu. Jadi saya punya sepupu. Di rambut mulai habis. Ini minta maaf ini ya. Ini bukan menyinggung siapa-siapa ya. Di rambut mulai habis. Jadi dia bilang begini. Jadi saya tahu memang rambutnya mulai habis. Dan padahal waktu saya ketemu dia bilang, saya ini pakai obat herbal, apa dia bilang, lidah buaya ke apa yang dipatah begini, baru langsung ditaruh di rambut. Dia bilang, oh, busuk itu lidah buaya. Dia bilang, ya busuk. Tapi itulah pilihan. Kalau nggak ada rambut mau suka banyak, pakai. Baru kalau enggak, ya terserah. Nggak mau botak, silakan botak. Saya untuk memilih, sekalipun itu bau, sekalipun itu busuk di rambut saya akan tetap pakai. Dan pada akhirnya memang rambutnya jadi banyak ulang. Jadi begitulah hidup. Hidup ini pilihan. Sebagai seorang gembala hanya bisa mengajarkan, hanya bisa membawa, tetapi sebuah pilihan itu tergantung kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus atau Allah tidak pernah mengintimidasi pilihan dari seseorang. Waktu Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat, Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena ada kehendak bebas yang Dia berikan kepada manusia. Itulah sebabnya firman Tuhan disampaikan sekalipun setiap saat, setiap detik engkau dengar. Bahkan dari perkataan Yesus sendiri engkau dengar. Tapi kalau tidak ada pilihan dan tidak ada tindakan yang kau pilih, itu sama saja dengan nol besar. Amin. Tapi saya percaya semua jemaat Cornerstone, bahkan yang hadir pada pagi hari ini, memilih untuk taat pada firman Tuhan. Amin. Jangan ragu-ragu kalau bilang amin. Yakinkan kalian punya kata amin. Amin. Tidaklah cukup untuk sekedar mendengarkan, tetapi mengharuskan kita untuk menjadi pelaku. Karena Yesus, Dia bilang, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Tidak ada progres di sana. Bukan habis didengar, kemudian kita pulang, lalu kita melupakan. Saya mau bilang begini, kita sebagai orang-orang yang bekerja, waktu kita dengar firman Tuhan, jangan buat ini. Di lingkungan kita yang membuat hal seperti itu, kembali lagi pada sebuah pilihan. Waktu engkau memilih untuk taat pada firman Tuhan, engkau akan tidak berbuat seperti apa yang mereka buat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu teman-teman kantormu korupsi, apakah engkau harus korupsi? Waktu teman-teman kantormu berbuat zina, apakah engkau harus berbuat zina? Ini sebuah pilihan. Tetapi saya percaya waktu engkau dengar firman Tuhan hari ini, Dia katakan, waktu engkau mendengar, engkau harus melakukannya. Kita harus mengambil bagian dari perkataan Kristus. Kalau Kristus bilang jangan, berarti jangan. Amin. Jangan orang balik. Seolah-olah orang lebih jago dari Tuhan. Kalau lingkunganmu pamabok, untuk buat dorang jadi bertobat, kita kan tidak harus jadi pemabuk. Iya kan? Kalau lingkungan kita itu koruptor, apakah kita harus menjadi seperti mereka dulu supaya mereka bisa bertobat? Kalau lingkungan mereka ini toksik, suka sosere sama orang begitu. You understand sosere? Ayo kita tapis-tapis beras.
Kalau lingkunganmu tidak sehat, bukan berarti engkau harus jadi seperti mereka. Amin. Waktu kita dengar, kita harus ambil bagian dari perkataan Kristus yang mana yang harus saya lakukan. Akan sangat-sangat menyedihkan jika umurmu hari ini dan engkau belum pernah melakukan apa yang Yesus katakan. Tidaklah cukup untuk mengaku bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan tanpa melakukan, itu semuanya kebohongan. Kita melabelkan diri kita Kristen, tidak ada satupun perkataan Kristus yang kita lakukan. Kita mengaku saya dekat dengan Tuhan, setiap pagi saya berdoa, setiap malam saya berdoa. Tapi kalau tidak ada yang kau lakukan, itu semua hanya kebohongan. Amin. Tentunya kita tidak mau dicap seperti orang Kristen yang seperti ini, yang hanya mau mau yang enak saja dari Tuhan. Tapi waktu ada sesuatu persoalan masalah yang Tuhan izinkan, kita jadi tidak menjadi orang Kristen yang punya daya tahan yang kuat. Untuk apa kita memanggilnya Tuhan Tuhan dalam doa kita jika kita tidak menaati perintah? Ini sebuah kebohongan yang kau buat di hadapan Tuhan. Nanti ada persoalan baru mau berdoa. Nanti masalah berat baru mau berdoa, panggil Tuhan menangis. Saya bilang tadi malam, kalau mau cari orang yang berat dari pergumulan, iya saja, WL sebenarnya paling tahu. Waktu WL baru mau haleluya, oh dia semua nangis di sana, oh tuh DPR mati luar biasa. Berarti lagi berat di hidup ini. Kalau sebagian baru dapat dekat sekali Tuhan, kayak itu Tuhan DPBT yang paling luar biasa. Tapi waktu semua diberkati, semua nyaman, semua baik-baik saja, dia tidak pernah melakukan perkataan. Saya percaya orang semua di tempat ini menjadi pelaku-pelaku. Amin. Yang ketiga, kata melakukannya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Kata melakukan ditulis dengan kata poieo, yang berarti melakukan, membuat, dan menghasilkan. Amin. Jadi waktu dibilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan dan membuat dan menghasilkan, ini tujuan akhir dari kekristenan kita, yaitu menghasilkan. Seperti khotbah minggu lalu, sebuah pertumbuhan yang baik itu akan selalu memberi hasil. Orang yang dikatakan hidup akan memberi hasil. Kalau engkau hidup hari ini dan tidak memberi hasil, kita sama dengan zombie. Orang yang dikatakan hidup pasti akan menghasilkan. Amin. Kalau engkau katakan imanmu itu hidup, kalau engkau katakan Kristus hidup dalam hidupku, berarti engkau harus melakukan, membuat, dan menghasilkan. Amin. Amin tadi. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan dan menghasilkan. Melakukan perkataan Kristus berarti sungguh-sungguh menjauhi dosa dan larangannya dan melakukan tugas yang diwajibkannya. Melakukan perkataan Kristus melakukan perkataan Kristus berarti bukan saja hukum yang telah ditetapkannya yang kita lakukan, melainkan juga semua kebenaran yang diungkapkannya haruslah kita lakukan. Amin. Jadi jangan tanya lagi apa yang Tuhan larang. Bagaimana apa yang Tuhan larang dan? Bukan main. Biar anak sekolah minggu tahu apa yang Tuhan larang. Jangan lagi kita pertanyakan apa yang Tuhan larang. Dengan sebuah pernyataan sederhana, mengakui diri beragama tidaklah cukup membawa kita ke surga tanpa disertai perilaku
yang sesuai dengan firman. Amin. Jadi Kristen hanya tidak cukup Bapak Ibu. KTP kita saja Kristen dan kita mengakui, oh saya orang beragama. Oh Tuhan saya Kristus. Tapi waktu kita tidak melakukannya, ini tidak akan membawa hasil. Dan tidak akan membawa kita ke sorga tanpa disertai perilaku yang sesuai. Amin. Mau masuk sorga? Saya mau pilih sekarang. Kan orang masih mau melakukan bagaimana? Masih banyak pekerjaan. Jadi orang harus tetap sehat supaya orang melakukan pekerjaan. Saya punya mimpi begini. Tuhan jangan dulu panggil saya. Bukan karena saya takut mati, bukan. Tapi satu mimpi saya. Pertama, bukan satu, ada dua. Yang pertama, saya mau menjadi penuai jiwa di akhir zaman. Yang kedua, saya mau lihat Tuhan turun di atas awan. Mau itu? Harus melakukan. Coba kita bayangkan kita menjadi penuai jiwa. Keluarga kita yang belum bertobat, akhirnya kita menangkan mereka. Keluarga kita yang belum kenal Kristus, akhirnya kita menangkan mereka. Ada sebuah sukacita yang besar, yang luar biasa. Ini tidak bisa didapat biar di mall, tidak bisa. Biar orang mau beli di mana tidak akan dapat. Itu sukacita luar biasa. Kalau ada orang keluarga kita waktu kita injili dan mereka bertobat, wah, itu luar biasa. Pasti dalam keluarga kita ada keluarga yang kepala batu. Pertanyaannya, apakah engkau terbeban dengan mereka? Jangan bilang, oh saya mau menangkan suku buntu, suku pembelaan. DP laki masih suka main judi. Belum dia menangkan. Jadi keluarga dulu kita, baru kita akan terima. Amin. Jadi ada dua hal yang saya sangat mimpi. Menjadi penuai di akhir zaman. Dan melihat Yesus turun di atas awan. Wow. Dan sangkakala mulai dibunyikan. Orang semua, oh semua pisor kata orang ini. Oma Aurora sudah mau sakit kaki lagi. Semua lomba oma puji Tuhan. Amin. Orang yang supi sebenarnya mau supi lagi. Amin supi. Asam urat. Mau sehat semua orang. Amin. Kita menantikan hari Tuhan yang besar. Makanya kita harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, kata bijaksana. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kata bijaksana diambil dari kata pronimos, yang berarti berpikir sehat. Jadi kalau ada pikiran yang tidak sehat, dengar baik-baik ini firman. Bijaksana diambil dengan kata pronimos, berpikir sehat, berhati-hati, dan lebih cerdik. Itu bijaksana. Jadi kalau ada orang sebelum dia kelola pikirannya dan dia langsung bertindak, berarti dia tidak bisa dikategorikan dalam kategori orang yang bijaksana. Karena bijaksana mempunyai cara berpikir sehat. Apalagi kalau jadi bos di kantor, punya karyawan 1, 2, 3, 4, 5 karyawan punya masalah beda-beda. Nah bagaimana kita memutuskan ini? Kita harus bijaksana. Kita harus punya cara berpikir yang sehat. Kita harus berhati-hati untuk memutuskan. Dan kita harus lebih cerdik. Ini orang bijaksana. Jadi dibilang setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, orang yang berpikir sehat, orang yang berhati-hati, dan orang yang lebih cerdik. Amin. Tidak ada orang di sini yang suka dibilang bodoh, yang tidak ada. Apalagi kalau kita orang bos, ketika memutuskan sesuatu dan pada akhirnya dia putuskan itu berhasil, menguntungkan perusahaan, pasti akan dapat reward, akan dapat penghargaan, dapat bonus. Tentunya karyawan juga akan dapat tampias dan kalian akan bilang begini, tolong pe bos, DP cara berpikir beda.
Dia cara berpikir luar biasa. Apalagi jadi jaksa. Dia harus lihat semua ini kasus. Dia mesti kumpulkan saksi. Dia mesti kumpulkan bukti. Dia kumpulkan ini, kumpulkan ini. Dan dia mulai lihat semua. Apa yang harus saya putuskan. Karena kalau salah memutuskan, kasihan orang sudah di penjara. Aduh, tak salah kok, tekan keluar ulangan. Sudah terlambat, orang sudah di penjara. Jadi harus berpikir dengan bijaksana. Agar kita bisa membuat sebuah keputusan yang baik. Itulah sebabnya, waktu fondasi kita kuat, kita akan dikatakan orang yang bijaksana. Amin. Waktu kita menggali fondasi kita mulai bangun kekristenan kita dengan baik. Tuhan berkata, engkau akan menjadi orang yang bijaksana. Tentu kita suka kalau dikatakan orang bijaksana. Kita memutuskan apapun, orang pasti akan senang. Dan akan sedikit resiko yang kita ambil dari keputusan kita. Bijaksana berarti mempersiapkan diri. Yang tidak sekedar datang untuk belajar. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi yang melakukan. Yang berpikir, berbicara, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Yang bersungguh-sungguh berusaha bagi jiwa dan kekekalan mereka. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jangan kita berkata, saya mau masuk sorga, tapi kita tidak pernah mempersiapkan. Jangan kita berkata, saya akan pergi ke sorga, tapi kita tidak mempersiapkan. Ada status kemarin yang saya baca. Ada orang sebelah meninggal. Itu status. Rick, semoga diterima di sisi ini. Suka komen, biar tidak apa-apa. Jadi ini, kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi kita hidup hari ini bukan hanya seperti ini terus, Bapak Ibu, tidak. Akan ada proses ini pasti. Kita sementara masuk dalam zaman-zaman yang sulit. Kalau Israel dan Palestina akan terus bergejolak, ini tidak menutup kemungkinan imbasnya akan ke seluruh negara-negara. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita menjadi orang yang bijaksana pada masa yang sulit, kita akan mudah untuk dihanyutkan. Kenapa? Karena kita membangun fondasi kita di atas pasir. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja, beribadah, dengar khotbah, ikut komsel, ikut Bible study dan lain sebagainya. Itu sebenarnya supaya memperkuat fondasi kita. Agar kita jadi kuat di dalam Tuhan. Dan yang kelima, yang mendirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mereka ini atau orang-orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang mengerjakan ibadah mereka dengan sungguh-sungguh. Amin. Jadi waktu datang beribadah, waktu selesai beribadah dan terus menghidupi firman, adalah mereka yang mengerjakan ibadah mereka dengan sungguh-sungguh. Orang yang membangun rumah di atas batu adalah orang yang menggali dalam-dalam dan menemukan sang batu penjuru yang menjadi tumpuan dasar mereka. Amin. Jadi bagaimana ini mau digali? Kita terus diproses. Ada gesekan, kita terima dengan sukacita. Waktu ada yang disampaikan firman, kita tersinggung, kita terima dengan sukacita. Waktu ada tetangga yang selalu bikin ribut, orang harus terima dengan sukacita. Waktu orang POTO ditabrak, orang harus terima dengan sukacita. Waktu itu orang-orang cerita, orang harus terima dengan sukacita. Kenapa? Karena waktu kita menerima semua dengan sukacita, kita sementara menggali dasar agar kita menemukan sang batu penjuru untuk menjadi tumpuan dan dasar kita. Amin. Tanpa proses kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Tidak ada mahkota tanpa pertandingan, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya kuat tanpa pergumulan.
Jadi kalau Bapak Ibu mau bilang kuat, Tuhan akan kirimkan pergumulan. Kalau Bapak Ibu bilang kasih sabar saya Tuhan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang menjengkel. Orang yang paling anak benci sama anak hidup, dia mau hadir terus itu. Dan itu Tuhan yang minta supaya sabar. Apa dia? Adalah mereka yang menggali dalam-dalam. Orang yang membekali diri untuk hari kemudian, yang mengumpulkan suatu harta atau firman Allah sebagai dasar yang baik. Jadi setiap persekutuan kita, setiap konsel, setiap apa yang kita dengar firman Tuhan, yang inputnya itu kebenaran yang terus kita dengar, ini adalah sebuah bekal kita agar kita menjadi kuat dan membangun rumah di atas batu. Kelompok yang lain adalah orang yang mendengar namun tidak melakukan apa yang mereka dengar. Kita berdoa yang hadir pagi hari ini tidak ada masuk dalam kelompok yang kedua. Amin. Amin. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan Firman dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini rumah dijual ya. Jos mau beli rumah? Apa rumah? Bahwa ada banyak orang yang mengaku dan berharap pergi ke sorga, namun memandang rendah fondasi ini dan membangun pengharapan mereka di atas pasir. Kelompok ini digambarkan agama dan kepercayaan mereka hanya bersandar pada pendengaran, tidak pada action yang harus mereka lakukan. Mereka melakukannya tanpa bersusah payah, dan ini adalah kebodohan mereka. Mereka anggap jadi Kristen itu gampang. Mereka anggap jadi Kristen itu mudah. Tetapi mereka lupa bahwa menjadi seorang Kristen adalah Kristen yang melakukan, yang harus bersusah payah untuk mendapatkan sebuah mahkota kehidupan. Saya mau bilang kepada kita semua, apa yang kita lakukan hari ini, Tuhan semua perhitungkan. Tidak pernah sia-sia kesetiaanmu. Tidak pernah sia-sia apa yang kau tabur. Sekalipun engkau menabur dengan air mata, tapi di ujung jalan sana ada mahkota yang Tuhan siapkan. Mungkin hari ini engkau menabur dengan sesat. Saya sudah ampuni Tuhan, tapi kenapa dia masih buat saya begini? Saya sudah berdamai dengan dia, kenapa dia masih benci saya? Saya mau bilang ini semua adalah proses. Karena keselamatan itu mahal harganya. Amin. Mereka yang melakukannya tanpa bersusah payah, mereka anggap Tuhan itu seperti Gojek. Pesan saya di aplikasi datang bayar, pesan datang bayar. Ada masalah berdoa minta mujizat, selesai. Ada masalah minta doa mujizat. Dan begitu terus dia hidup. Mati, tidak ada yang dia buat apapun. Saya berdoa jangan ada kalian seperti ini. Amin. Mereka yang disebut Kristen dibaptis ke gereja, mendengarkan berdoa, tapi tidak melakukannya. Mereka pun dapat digambarkan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Mereka yang membangunnya di atas pengakuan agama, atas dasar hak istimewa yang dinikmati. Mereka anggap saya anak Allah, ini merupakan hak istimewa. Tetapi anak akan mendengarkan apa yang ayahnya bilang. Anak akan mendengarkan apa yang bapaknya perintahkan. Bukan hanya menjadi anak dan mengakui, oh saya orang istimewa. Tidak hanya sampai di situ. Kalau engkau anak Allah, engkau harus melakukan perkataan Allah. Amin. Seringkali kita hanya berhenti di situ. Saya anak Tuhan. Saya klaim semua fasilitas surga karena saya anak kerajaan Allah. Tapi sesungguhnya tidak mau. Inilah tipikal orang yang kedua. Jadi rasa-rasa Jo. Rasa-rasa jatuh diri. Apakah kita masuk dalam kelompok ini atau tidak? Kalau masih masuk, pasti tinggal di sini. Kau pulang sahabat, hidup dengan komitmen yang baru. Amin. Mereka yang membangunnya di atas kekayaan, kemakmuran, dan berkat lahiriah. Di atas dasar itulah mereka mempercayakan diri dengan penuh keyakinan. Mereka anggap dasar mereka aman.
Tapi waktu datang pencobaan, datang badai, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya menderita dalam dunia. Kalaupun ada penderitaan yang Tuhan izinkan, jangan kita salahkan. Ini akan menguatkan kita. Kesimpulan, nah ini yang paling tunggu dari tadi. Kesimpulan. Semua harus dilakukan. Yang pertama, hal pertama yang harus kita evaluasi atau kita simpulkan dari firman Tuhan adalah dalam hidup bukan sekedar penampilan kita. Apakah kita sudah kelihatan Kristen atau belum? Jadi kesimpulannya, jangan hanya terlihat, oh saya ini jadi orang Kristen. Bukan hanya seperti itu. Yang utama adalah Kristus dan firman-Nya menjadi dasar dalam hidup kita. Ingat, murid yang sejati akan selalu dibuktikan saat badai dan kesulitan yang menerpa kehidupan kita. Jadi tanpa kesulitan, kita tidak akan bisa mengukur apakah fondasi kita sudah kuat atau tidak. Pemain musik boleh naik. Tanpa pergumulan, kita tidak bisa akan mengukur apakah fondasi kita akan cukup kuat atau tidak. Tanpa persoalan, kita tidak bisa mengukur sejauh mana bangunan rohani kita yang sudah kita bangun, apakah dia kuat atau tidak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hal yang luar biasa yang Kau bukakan bagi kehidupan kami lagi pada siang hari ini. Mengingatkan kami kembali Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga ini yang akan terus menjadi motivasi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan terus menggali sebuah fondasi yang benar, fondasi yang kuat untuk membangun rumah iman kami Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, jikalau sekiranya Bapa kami membangun di atas fondasi yang salah, ketika kami membangun di atas pasir Tuhan, kami minta ampun. Dan ketika firman-Mu sudah kami dengar pada siang hari ini, kami akan mulai berubah, kami akan mulai bertobat, dan kami akan mulai action untuk melakukan apa yang Kau inginkan Tuhan. Satu doa kami ya Bapa, biarlah kami menjadi pelaku kebenaran firman. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami akan melakukan setiap apa yang Kau perintahkan. Mampukan kami Tuhan, biar kami mampu melewati semua ini ya Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah harta yang indah yang kami dapatkan hari ini akan kami simpan dalam hati kami, dan akan terus kami kelola Tuhan, sehingga boleh menghasilkan buah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk syukur dari firman-Mu, kami akan memberikan persembahan, kami akan memberikan persepuluhan, memberkati setiap apa yang kami tabur pada siang hari ini Tuhan. Dan kami percaya taburan kami tidak pernah sia-sia, tapi Tuhan akan gantikan semuanya itu sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami beri dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih boleh sekalian bagi kita semua. Saatnya kita akan memberikan syukur kita dan persembahan yang dibawa ke depan. Akan mulai dari sisi sebelah kiri, tengah dan sebelah kanan. Mari kita angkat pujian dari utara ke selatan, terdengar pujian panjang. Dari barat sampai ke timur,
berkuasa atas kehidupan kami. Allah yang hebat, dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kekaguman kami tetap tujukan kepadamu ya Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa yang mengasihi kami. Kami bangga punya sahabat yang setia, yang selalu ada dalam kehidupan kami, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masa yang sulit. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan.
Sebab itulah yang akan terus kami rindukan dalam hidup kami. Dan kami akan terus berusaha untuk mengerjakan kehendak-Mu. Kami akan terus berusaha untuk mengerjakan tujuan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sebab kami menyadari tidak pernah sia-sia dan bukanlah sebuah kebetulan ketika Engkau menaruh kami di tanah Morowali ini, Tuhan. Ketika Engkau menciptakan kami, Tuhan, Engkau mau untuk kami terus dapat mengerjakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Cornerstone yang ada, Tuhan. Dalam minggu yang akan lagi kami jalani, Tuhan, dalam kepercayaan Tuhan yang akan kami lewati lagi di sepanjang minggu ini, Tuhan. Kami taruh dan kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, Tuhan. Biar Engkau yang terus berdaulat dalam kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, bukan kehendak kami yang kami kerjakan, bukan keinginan kami yang kami utamakan, tetapi hati Kristus akan terus kami senangkan. Itulah sebabnya dalam setiap pekerjaan usaha mata pencarian seluruh jemaat Cornerstone, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Kami berdoa mulai dari anak-anak yang ada, Tuhan. Kiranya Engkau terus dapat menjaga, memelihara kehidupan seluruh anak-anak kami, Tuhan. Mereka yang duduk di bangku sekolah, Tuhan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sudah di perguruan tinggi, Tuhan. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat bagi kehidupan anak-anak kami, Tuhan. Kepintaran, kecerdasan Engkau beri bagi kehidupan anak-anak kami, Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang tidak mengandalkan Engkau, Tuhan. Kehidupan mereka dijaga oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kiranya Engkau selalu memelihara kehidupan mereka, dan masa depan sungguh ada bagi kehidupan anak-anak kami semua. Kami pertaruhkan kehidupan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bahkan yang sudah bekerja, ya Bapa, setiap pekerjaan kami, Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, di mata-Mu, ya Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, Tuhan. Setiap hal yang kami kerjakan yang berkenan, setiap hal yang kami kerjakan yang benar di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tapi ada berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kami. Berkat jasmani, berkat rohani, bahkan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan akan limpahkan bagi kehidupan kami semua. Kekuatan, kesehatan Tuhan akan anugerahkan bagi kehidupan kami. Jika ada jemaat yang sakit, kami mohon kesembuhan daripada-Mu, Tuhan. Kiranya belas kasihan Allah Kau menjamah kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang sakit di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan keadaan setiap jemaat yang sakit. Bahkan orang tua kami, Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan tetap menggendong kehidupan semua orang tua kami, Tuhan, yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua mereka, biarlah mereka terus dapat mengalami kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat Cornerstone yang ada, Tuhan. Hamba berdoa dan bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, di mana masa-masa politik yang sedang memanas ini, Tuhan. Tapi hamba berdoa satu hal yang pasti yang kami imani, yang kami yakini, Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang terbaik. Mulai dari pemimpin pusat, pemimpin daerah, bahkan di wilayah-wilayah yang ada, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menetapkan semua yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Satu minta kami, Tuhan, satu kerinduan kami, Tuhan, biar kami tetap punya kebebasan untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sekalipun nanti ada himpitan yang akan kami alami, Tuhan, tapi kami percaya di mana ada himpitan, di sana benih firman akan terus bertumbuh dan jiwa-jiwa akan terus datang untuk memuliakan nama-Mu. Indonesia diberkati oleh Tuhan, Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Kabupaten Morowali diberkati oleh Tuhan, Kota Bungku dalam keberkatan Tuhan, desa ini di mana gereja ini berdiri pun dalam keberkatan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami yang ada ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Indonesia diberkati dengan berkat keamanan, kesejahteraan, bahkan berkat keselamatan Tuhan anugerahkan bagi diri kami. Kubungkus untuk membelala, terus kami bawa ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami terus berdoa, persiapkan kami, Tuhan, seluruh jemaat Cornerstone, untuk kami boleh jadi berkat bagi kedua suku ini, Tuhan. Persiapkan kami, perlengkapi kami, Tuhan, untuk kami boleh mengabarkan Injil kepada mereka, Tuhan. Mereka berhak untuk mendengar Kristus. Mereka berhak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Mereka berharga di hadapan-Mu, ya Tuhan.
selamatkan suku buku dan suku pembelaan kami. Terus bawa kedua suku yang kami kasihi ini Tuhan. Biarlah waktunya Tuhan, kami akan bertemu dengan mereka dan akan mengabarkan Injil kepada kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kehidupan kami. Kami akan kembali dari tempat ini. Kami akan terpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kumpulkan kami lagi sebentar malam dalam ibadah raya kedua. Dan hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Diberkatilah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali ya Bapa. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, berkatilah Engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Dijaga dan dilindungilah Engkau pada siang hari, ada tiang awan menjaga, dan pada malam hari ada tiang api terus melindungi kehidupan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya